Salam saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi bersama kami dalam Renungan Kitab Suci edisi Selasa 2 Juni 2021. Selamat mendengarkan. Renungan kali ini berjudul Seperti Apakah Surga Itu? Yang terinspirasi dari Injil Markus bab 12 ayat 18 sampai 27. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada Injil kemarin kita telah mendengarkan perdebatan Yesus dengan orang Farisi dan kaum Herodian berkenan dengan membayar pajak. Kali ini yang akan bersoal jawab dengan Yesus adalah kelompok lain lagi, yakni orang Saduki. Mereka adalah orang bangsawan, berasal dari keluarga imam dan sangat konservatif dalam pandangannya, sehingga mereka hanya menaati hukum yang tertulis, tidak seperti kelompok orang Farisi yang mengembangkan hukum yang tertulis ke dalam berbagai tradisi. Menurut catatan sejarah dari Yosefus, orang Saduki tidak percaya pada kebangkitan, mungkin karena kebangkitan itu tidak tercatat di dalam kitab Taurat. Kepercayaan tentang kebangkitan memang muncul belakangan di dalam sejarah bangsa Yahudi, di dalam kitab terakhir Perjanjian Lama, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Daniel bab 12 ayat 2. Pertanyaan tentang kebangkitan ini meliputi dua hal, yakni tentang bagaimana kehidupan setelah kebangkitan dan tentang kebangkitan itu sendiri. Pertanyaan orang Saduki mengambil sudut pandang orang Farisi dan Yesus yang percaya kepada kebangkitan walaupun mereka tidak percaya akan hal itu. Hal ini jelas mereka bermaksud menguji dan mempertentangkan Yesus dengan kelompok orang Farisi. Apa yang terjadi setelah kebangkitan ketika masih hidup di dunia? Seorang perempuan bersuamikan 7 orang. Siapakah yang menjadi suami perempuan tersebut? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Pertanyaan seperti ini mengada-ada dan absurd, walaupun mereka mengerti tentang hukum Musa. Lalu Yesus menjawab mereka dengan tegas bahwa mereka sesat sebab mereka tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Tidak ada perkawinan setelah kebangkitan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Seperti apakah surga itu? Saudara-saudari yang terkasih, di dalam Injil Matius bab 6 ayat 9 yang berbicara secara khusus tentang doa Bapa kami, dituliskan Bapa kami yang di surga. Jelas di sini surga merupakan persemayaman Allah Bapa. Di dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 2 dituliskan demikian, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian,
tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus mengajarkan surga merupakan rumah Bapa sendiri. Pemahaman kita seringkali keliru di sini, bahwa surga seperti sebuah tempat tinggal, seperti konsep di dunia. Hal ini juga yang dipikirkan oleh orang Saduki. Padahal Allah adalah Maha Besar, yang tentu saja tidak ada satu tempat pun yang dapat memuat keberadaan Dia. Kalau kita baca dalam surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius bab 6 ayat 16, di situ dikatakan, Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Yesus naik ke surga, artinya Dia pergi kepada Bapa dan bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Surga adalah di mana Yesus ada. Terlepas dari Yesus berarti terlepas dari surga. Sebab hanya Yesus yang pergi kepada Bapa dan menyediakan surga itu bagi kita. Kita lihat Yohanes bab 14 ayat 2, ayat 3, ayat 6. Lihat, di ayat itu tidak dituliskan bersemayam dalam tempat terang, melainkan bersemayam dalam terang. Tidak ada kata tempat di situ, sehingga bukan ruang yang berbentuk, melainkan sebuah keberadaan, karena Allah adalah Roh. Para saudara dan saudari yang terkasih, hal kedua adalah pertanyaan tentang realita kebangkitan itu sendiri. Orang Saduki tidak percaya kepada kebangkitan, dan Yesus mengatakan mereka adalah sungguh-sungguh sesat. Yesus menjawab bahwa Allah adalah Allah orang hidup, bukan orang mati. Abraham, Ishak, dan Yakub adalah bapa-bapa bangsa Israel yang masih hidup karena Allah mereka adalah Allah yang hidup. Jika Allah adalah Allah orang hidup, maka jelas Allah tidak akan membiarkan mereka binasa karena kematian atau maut. Allah akan membangkitkan mereka dari kematian seperti Allah membangkitkan Kristus dari kematian. Kebangkitan dari kematian membuktikan Kristus mengalahkan maut. Mengalahkan maut berarti mengalahkan dosa. Mengalahkan dosa berarti mengalahkan iblis. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam Roma bab 6 ayat 9 sampai 10. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Orang percaya adalah orang yang telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus, dan akan mengalami kebangkitan kelak untuk mengenakan rupa surgawi.
Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, bagaimana kita meresponi pertanyaan orang Saduki? Kebangkitan merupakan pengharapan orang percaya untuk kembali bersatu dengan Allah. Kita kembali kepada pola asli kita dengan meneladani Yesus Kristus. Dialah teladan dan pola asli manusia. Dialah satu-satunya jalan menuju kepada Bapa yang di surga. Dialah satu-satunya yang bangkit dari kematian dan mengalahkan maut, sehingga kita memiliki pengharapan kebangkitan untuk kembali kepada Allah. Dialah satu-satunya yang menyediakan tempat bagi kita di sana. Terlepas dari Yesus berarti terlepas dari surga. Kiranya renungan ini memberikan kesanggupan dan kesungguhan untuk percaya kepada Yesus, sehingga kita akan kembali kepada Bapa karena kita berasal dari Allah.